billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mulai dulu. Mudah-mudahan Oktober ke bakal menempang di jalan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Min jami'i ma karihallahu qawlan wa fi'la sirran wa malaniyah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak sangenek bunyi langanggap nyoko dape awak sangenek bunyi lami ambulan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-jumu'ata min bainil ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Fasma'u minni qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa wala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Faman ibtagha dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Quran surah yang ke-23 atau surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Hadirat kaum muslimat, ibu-ibu, ibu mande,
kakak serta uni jemaah surah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang penuh berkah ini, di hari Jumat, Jumatul Mubarakah. Jumat adalah Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Kembali kita berserah diri dan bersyukur kepada Allah dengan melepaskan kalimat thayyibah, kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Karena hadirnya kita di Solo pada pagi hari ini itu dikarenakan Allah masih memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Allah masih memberikan kita kekuatan iman. Sehingga dari jauh kita datang, hampir kita tiba. Lah kita langkahkan kaki, kita lenggangkan tangan, langkah kumpul kita di rumah Allah. Di dalam surah pada pagi yang penuh berkah ini, dalam rangka kembali melanjutkan rutinitas rohani kita. Tausiah wirid pengajian mingguan, yang mana pengajian itu merupakan kebutuhan batin awak. Mengaji itu adalah kebutuhan rohani awak. Mengaji itu adalah kebutuhan sanubari awak. Kalau jasmani mungkin sebelum barangkali kasur tadi orang sarapan, lamakan katupek sapi yang barang satu aksesoris salah tujuh bawaan tak tidur yang tak aktif bawaan asusula salah itu kebutuhan jasmani, itu kebutuhan lahiriah kita. Tapi yang paling utama dan jangan sampai kita lupa, lengkapi pula kebutuhan rohani awak. Adia pula sarapan santapan rohani awak. Aku ini kita ajar di suara. Berarti seimbang, jasmani lah kita lagi sarapan, insya Allah sabantalai rohani kita lagi sarapan. Seimbang kita. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada arwah junjungan alam Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Uswatun dan qudwatun hasanah bagi kita minal dunia ila akhirah. Beliau telah korban nyawa, korban tenaga, korban harta, pemikiran. Yang beliau perjuangkan bukan untuk diri beliau pribadi, bukan untuk keluarga beliau, tapi yang beliau perjuangkan yang utama adalah kita umatnya. Karena saking sayangnya Nabi kepada umat, saking cintanya Rasul kepada umat, bahkan sampai beliau meninggal pun bukan anak istri dan cucu yang beliau ingat dan beliau panggil, tapi siapa yang beliau ingat dan siapa yang beliau panggil tatkala beliau mau menghembuskan nafas terakhir. Ummati, ummati, ummati. Siapa? Umatku, umatku, umatku. Inilah pemimpin yang sebenarnya. Hadirat kaum muslimat, ibu-ibu, wirid pengajian surah yang insya Allah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar untuk mengangin mesin, untuk sekedar pemanasan, mukadimah kita cukupkan. Itu baru pemanasan, Bu. Ya. Belum masuk kepada materi inti. Itu baru pemanasan. Menunggu penumpang bertambah. Nah, kan ya, kalau parkir auto di terminal penumpang pun hanya aja kadang menunggu si papai,
Kadang nunggu simpang utama, kadang nunggu simpang lintas, lepes simpang lintas, baru alisma ada kawan kok, tajak gas kencang ya. Diseraki ke simpang lintas luar-luar, otokolan dalam bed ini deh. Ame tete aja aku naiknya penumpang dulu, nih ketiga akhirnya penumpang dulu. Aku mah alhamdulillah, kecewa tidak kamu uang ame deh. Aku lagi hidup sudah nih, alhamdulillah. Cuma kalau ternyata soal tua Indo ini tersasar itu insya Allah. Alhamdulillah. Karena hari Jumat hari penuh berkah kita happy bu. Kita harus bahagiakan diri kita karena ini hari Jumat hari penuh berkah, penuh rahmat insya Allah. Ya, gundah gulana galau segala macam buang jauh-jauh. Di hari yang penuh berkah ini kita happy, kita semangat, kita gembira. Ya bu insya Allah bu. Campan lain dulu. Insya Allah. Ayo tinggal rumah ya. Atau kau yang pilih ya. Karena kalau itu benar waktu. Campakkan aja kalau insya Allah. Hadirat kaum muslimat, ibu-ibu, ibu amanah bersama yang dimuliakan Allah. Materi kajian kita dari Jumat penuh berkah kali ini regulasinya Quran surah Al-Mu'minun atau surah yang ke-23 dalam Al-Quran dengan judul kebahagiaan orang mukmin. Kebahagiaan orang mukmin. Possession pertama. Sebab dalam ayat ini ada beberapa indikator atau indikasi asbab orang mukmin itu akan bahagia hidupnya. Nah, ini baru mulai masuk session pertama. Ya. Baru masuk episode pertama tentang kebahagiaan orang beriman itu. Ya, dalam ayat ini banyak. Ya. Minimal satu item kita sampaikan. Nah, ya kalau kasar dua langsung disuruhan, kan yang badalor itu, nyo sebelum kanyang mengerti kalau terpokannya mutah, saya punya dari Allah dikaji kena tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Itu yang pertama. Sungguh bahagialah atau sungguh menanglah atau sungguh senanglah orang-orang yang beriman itu. Ini udah mulai berangkat mobilnya, Bu. Sampai di terminal udah keluar ke terminal, Pak. Qad aflahal mu'minun kata Allah. Sungguh bahagialah, sungguh beruntunglah, sungguh senanglah dia orang-orang yang beriman. Lewat surah apa? Lewat surah dalam no? Kecil ya? Kecil awak ya. Karena itu doa loh, Bu. Karena itu doa. Awak jangan pesimis, harus optimis gitu loh, Bu. Kita terus selalu optimis, kita selalu pede, jangan pesimis. Kita harus pede. Nah, mudah-mudahan dengan optimisme kita hari ini, kita betul-betul Allah masukkan kepada golongan orang-orang yang betul-betul mukminun. Amin. Jika kalau mau cari ronokan yang dosa dosa, berhasil. Orang iman tuh, orang yang beriman tuh kannya berhasil. Bapak kannya berhasil karena pancaran hati, cahaya dari hati. Hati kalau berhasil nampak rono kannya. Tapi kalau hati kalau nampak warna di kannya. Jika kalau mau cari ini, kuat berhasil dong. Ada orang tahu suara. Tadu aktivasi hilang saudara. Alhamdulillah. Yo. Tadi barangkali dari rumah, Bu, kalau lagi bapak ilah batinggalah jauh-jauh tadi. Lain pamitan, lain minta izin, lain minta ridho. Tolong nama jawab nama suami dia dan nama suami itu. Ini nggak tahu bisa tolong jawab anak lagi. Karena berpamitan kepada suami itu wajib. Ridhonya suami itu wajib. Ya Bu, bagi yang punya suami, walaupun ibu berangkat pergi pengajian, yasinan, takliman, kalau suami tidak izin dosa.
Jangan sebut lelok ya. Kalau tak baju ke siapa? Kalau nak bajo ya, anak usaha minta izin bajo kan, misalnya. Kalau nak bajo, ya betul tuh jadi buah pikiran itu. Karena ibu kok jadi pikiran sadwe. Iya kalau kami nak bajo, kau ada bu. Jadi semua orang mikir tu nih, kenapa? Yung nama suami, kalau kau dipikir nama sakit kau berapa? Ini nama suami ya. Nalinda, oh banyak jomblo ya. Yang nak punya suami, yakinkan diri kita dengan keluar rumah tak akan menimbulkan fitnah. Paling tidak, kalau kita punya anak, pamitan juga, ingat menimbang, beko anak was-was, khawatir segala macam cemas. Itu aja bu. Ibarat awak kalau belok, meja lampu sen itu perlu bu. Awak kalau belok punya kendaraan yang ni itu sen dulu. Kadang walaupun sen lah itu kacau sepian tu cari juga. Kadang orang bisa mencukupkan dengan sen. Kadang sen awak nak nampak orang lebih. Kadang orang ngebut nyelonong segala macam nyetabrak awak. Sebab konsekuensi di jalan raya kalau nak awak uang, kalau nak uang awak. Nah, walaupun sen udah hidup, yang sepian tolong tengok. Ya bu. Kalau Honda kadang sen lagi biar dicari nan mengong ke belakang tu pada pivotor bisa mengong ke belakang lo galak dia pak. Artinya apa? Itu kan aturan. Kita hidup di dunia harus ikuti aturan. Nah, mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Amin. Kalau kita niat jadi orang beriman, kita harus ikhtiar untuk itu. Salah satu, ini materi yang pertama, sesi pertama. Salah satu indikasi atau indikator atau asbab kenapa orang mukmin itu bisa bahagia, kenapa dia bisa menang dan beruntung. Yang pertama indikasinya, asbabnya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Siapa dia orang mukmin yang akan beruntung itu? Orang mukmin atau mereka yang di dalam mengerjakan sholat khashi'un, mereka khusyuk. Jadi yang pertama, orang mukmin yang akan beruntung dan bahagia, orang yang berupaya, berusaha supaya sholatnya khusyuk. Karena sholat khusyuk akan menimbulkan kebahagiaan dan kesenangan. Paling tidak kebahagiaan batin. Yang pertama, kesenangan batin. Karena bahagia itu nggak bisa diukur, nggak bisa dinilai, tapi bisa dirasakan. Wujudnya nggak nampak, bentuknya nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Bagaimana caranya? Adanya ketenangan, adanya kedamaian, adanya ketentraman. Berarti itu udah bahagia hatinya, udah bahagia batinnya. Awak yang bisa merasakan, awak yang bisa merasakan kebahagiaan awak sepenuhnya bisa dirasakan oleh teman. Kita yang punya badan yang bisa betul-betul merasakan betapa bahagianya batin kita. Nah, yang pertama itu yang dikejar itu kebahagiaan batin tuh, kebahagiaan rohani. Kalau jasmani semu, jasmani itu relatif. Hari ini mungkin kita bisa ketawa, siang nanti belum tentu. Dan juga belum pasti orang yang senyum itu bahagia. Betul. Dan juga belum tentu orang yang ketawa ketiwi itu senang. Manakala pada bagian ini bisa jadi bakat atau kata, ya nak? Walaupun api di dalam, ya nak? Nah kalau itu kan soalnya. Mau di dalam kambiang artinya kalau aku pandai membawakan, ya kok bisa jadi. Kesim belum bisa menunjukkan isi. Walaupun ada pepatah mengatakan filosofinya nan lahir menunjukkan batin, itu bakal sampai bakal ikut dan tak selalu. Itu ada masanya. Dan itu cuma bisa kita rasakan kita punya badan. Nah, kebahagiaan yang hakiki itu maksudnya, bukan kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang hakiki itu akan diberikan Allah kepada orang beriman ketika orang itu sholatnya khusyuk.
Itu cuma bisa dirasakan, Bu. Ya, Bu? Bu? Nah, sebagai gambaran, sholat yang khusyuk insya Allah, Bu. Umpama, sebelum sholat kita galau. Misal, galau itu kan ada aja dewasa aja, Bu. Sebelum sholat kita gundah-gulanan, ya, Bu? Uring-uringan, ya? Ya, Bu? Ya, Bu? Ya, Bu? Ada ya? Gundah-gulanan ya. Kadang dia menyenangkan hati, kadang nanti itu elehnya. Ya, Bu, bilang balik. Sebelum sholat ibu uring-uringan, galau, gundah-gulana, ya. Ibu bawa berwudu, ibu sholat 2 rakaat. Bagaimana setelah sholat? Kok ciri-ciri sholat khusyuk itu salah satunya, Bu? Pastinya wallahu a'lam. Itu haknya Allah. Kita yang mengerjakan sholat itu pun tidak bisa menjamin sholat kita tadi khusyuk. Cuma dirasakan memang. Kepastian milik Allah. Kalau sebelum sholat kita galau, gundah-gulana, uring-uringan, setelah sholat tenang, insya Allah khusyuk tadi. Masa Allah tak kenal sudah semuanya apa? Itu ya, Bu, memang ubili itu mah juga aja. Kan dalam surah An-Nas mah, Bu. Dalam surah An-Nas mah memang setan itu memang itu kerjaannya. Waswasil khannas, memangnya ubili itu memang membuat tiawa. Nah, kita jangan mau kalah sama iblis. Sama ibaratnya, Bu. Ibaratnya kalau awak orang Minangkau, ibarat bajalan di atas pamatang yang licin, orang sudah batanam, Bu. Orang sudah batanam di sawah, pamatang licin, ya, Bu. Ibu lewat jalan cuma itu yang ada. Ibu lewat di atas pematang yang licin tadi, sementara orang barusan sudah batanam. Lalu ibu kepleset jatuh karena licin, tasnya ke bawah, Bu. Listen, Bu, ya. Simak, Bu. Karena pematang licin ibu jatuh ke bawah. Kiro-kiro, Bu, ibu lunyahnya sawah orang kau atau balik ibu naik ke pematang lihat. Kok filosofi, Bu? Ulang Minang, Bu, dikatakan saja dulu panakia pisau sirau pamatang batalin tabung silodang jadikan nyiru satitir jadikan laut sakapa jadikan gunung alam takama. Ibaratnya ibu jatuh jalan di atas pematang, orang barusan habis batanam, ibu jatuh. Apa kok ibu lanyau di sawah orang tuh tarik bojong? Bahane balik lagi naik ke atas pematang, Bu. Kalau ibu lanjut jalan, punah sawah orang. Naik ke teh balik. Pamu kasih, Pak. Bantu itu dalam sholat Bunda. Pertengahan rakaat pertama, kembali lagi ke pikiran yang bikin kita galau tadi. Berusaha kita naik lagi, balik lagi. Artinya apa? Usahakan fokus lagi. Kenapa? Hakikatnya kita sholat itu kita sedang ngomong dengan Allah. Bayangkan kita berhadapan ketika itu dengan Allah, Zat yang menciptakan kita. Habis belum itu alam, Bu. Itu cara balik. Artinya apa? Bayangkan dalam batin kita ketika itu kita berhadapan dengan Allah, kita komunikasi dengan Allah, kita sedang intent ngomong dengan Allah. Allah nggak akan bikin pengaruh kalau itu sudah kita munculkan. Balik dalam pangan awak. Ya, Bu. Masuk rangkaian kedua, ingat lagi. Kalimah yang kita baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar ketimbang Allah. Tidak ada yang lebih luas dibandingkan Allah. Insya Allah itu akan hilang dengan sendirinya pengaruh-pengaruh tadi, Bu. Paham tuh? Insya Allah. Nah, kita akan cuma bisa menyampaikan trik-triknya, kiat-kiatnya. Yang lainnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, Bu, yang penting dulu bahwa bakir betul-betul harus disimak, Bu. Makanya di awal sebelum kita sholat itu secara lahiriah dulu secara kasat mata, segala hal yang berbau, segala hal yang akan merusak, mengganggu
sholat kita jauhkan dulu, hindarkan dulu. Umpama ibu sebelum sholat tadi menjarang air, detek kompor. Ibu ke sholat, kalau dapet sebelum angkat takbir, sebelum mulai sholat, makin kompor dulu guna. Karena kita khawatir pas ngangkat takbir, rakaat pertama angin tiba, badai datang, kompor itu pasti ke kompor mengenai ibu. Itu kan strategi gitu loh. Itu kan kiat. Kita yang bisa kita bahas kan kiatnya. Matikan kompor dulu baru sholat. Kalau kompor ibu biarkan hidup, ibu sholat, khawatirnya nanti datang angin. Nah, ini pikiran tak kemana-mana jadinya. Tidak kemana-mana. Maka bubuk ini kau pelak. Matikan dulu kompornya. Ibu mau sholat, ya bu. Kalau orang dulu makan jamu, makan padi. Lajarnya tabah kalau mungkin hujan turun, baki jamu dulu. Bekok pas ngangkat takbir masuk rakaat pertama, nggak naik turun. Padi terkah. Padi juga mana? Ibu mau jemurkan kain, pakaian. Udah ibu tahu kondisi cuaca kayak gini. Angkat jemuran tuh ke dalam kata rumah dulu, buat sholat. Artinya kok itu bahagian daripada kiat secara lahiriah. Sebenarnya banyak cara-cara kiat-kiat tuh yang bikin kita sholat khusyuk. Nah, itu Allah jamin kita akan bahagia. Di Rasul, kalau sebelum sholat awak galau, gundah gulana, setelah sholat pun justru makin bertambah galau. Perlu dipertanyakan sholatnya tadi, Bang. Pada sholat itu Allah katakan dalam surah Al-Ankabut ayat 40 kalau tidak salah, inna sholata tanha ada fahsya'i wal munkar. Loh kok habis sholat nggak ada efek? Ada apa dengan sholatnya gitu loh? Kok habis sholat nggak ada dampaknya? Berarti sholatnya tadi perlu dipertanyakan. Yang jelas sebelum sholat kita galau, menandakan sholat kita khusyuk insya Allah. Setelah sholat nyaman, adem, tentram. Masa habis ngomong dengan Allah masih galau? Habis ngadu sama Allah masih gundah? Kan aneh gitu loh. Harusnya ketika kita sudah ketemu dengan dambaan hati, pujaan hati, ya bu, yang bikin hati senang, kita ketemu, jumpa dengan dia, harusnya bahagia gitu loh. Mestinya kan kayak gitu loh, ya bu ya. Mestinya kan kayak gitu kan bu. Ini kan udah ketemu dengan dambaan hati, udah jumpa dengan pujaan hati, tapi masih aja galau. Ada apa gitu loh? Ini mama ya, ke bawah-bawah bahas suasana kayak ngajar di kampus aja gitu. Serasa agak berdiri di depan kampus lagi menghadapi mahasiswa. Kan ngomongnya agak keren dikit kan kayak gitu ya. Ke bawah suasana. Ya nggak apa-apa deh. Yang penting ibu ngerti aja lah. Yang penting understand ya, yang penting understand. Ya, insya Allah ya. Yang penting itu aja khusyuk. Yang penting kita berusaha berupaya. Ya, dengan berbagai macam cara, trik, kiat yang kita lakukan. Nah, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasul pun memberikan panduan. Apa kata Rasul? Dalam sabdanya, ini bagian juga daripada kiat salat khusyuk. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. U'bud rabbaka ka'annaka tarahu. Sembahlah Tuhanmu, kata Rasul, beribadahlah kamu kepada Rabbmu seolah-olah kamu melihat Tuhanmu itu. Jadi untuk menghadirkan sholat khusyuk, bagaimana kita merasakan ketika kita sholat itu Allah hadir dalam hati kita. Itu aja, bukan wujudnya, tapi kita rasakan keberadaan Allah itu dengan kita ketika itu. Karena Allah itu muhitun lil alamin. Karena Allah itu meliputi kita, meliputi alam semesta. Dalam sholat bagaimana kita bisa merasakan Allah itu ada, Allah itu hadir, insya Allah khusyuk.
Abu Saudara, hadirkan Allah itu dalam pandangan batin kita. Hadirkan Allah itu dalam pandangan rohani kita. Dalam pahaman secara lahiriah, jangan bayangkan wujudnya Allah. Karena Allah itu sifatnya mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan kita makhluknya. Jangan bayangkan Allah itu begini, begitu, seperti ini, seperti itu. Jangan. Batu kakak betul. Allah itu punya sifat mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Yang kita rasakan itu sifat-sifatnya Allah yang ada dalam diri Allah. Sebab di dalam tubuh awak, di dalam diri awak kok ada sifat-sifat Allah. Kalau dalam kaji tasawuf, dalam kaji tarekat, tajalli, artinya meliputi diri kita. Ini ada rasa-rasa kayak Dr. Asim Arazi juga kan, kajian tasawuf. Memang kalau orang suluk terus ke situ orientasi kajian tasawuf itu paham. Beda dengan wirid remaja lain sebagai majlis taklim. Kalau suluk, apalagi usia-usia umang lah, itu kan matoi kita pandang jadinya. Jadi bukannya kau matoi karena ini kadang kan dalam minggu umur 60, malah umur 27 aja kalau mampu mereka. Itu matoi lang peta bandang kalau lakukan peta itu dalam mos itu matoi ke bandang. Awak kan lakukan peta di dia mana? Mana ibu kan lakukan peta ida. Dia menyangkut ibu pukul 10 pagi dah. Ayo, mau ini itu nama apa yang mau. Nah itu makanya awak harus lari kepada paham. Awak tua kok paham kecilnya nih. Ya bu, lah tua kok pakai paham kan. Jangan hanya memakai logika. Ya bu, kalau lagi awak kok jangan logika, jangan dikemukuan lagi. Di logika itu nafsu bisa terletak sinan, tapi pakai paham. Paham adalah pandangan batin. Artinya apa? Kalau langkah ke awak kau salangkah ke kau 10 langkah ke belakang yang dikiwal. Jadi maju pantang mundur langkah ke awak. Kalau 60 mau maju pantang mundur ya. Salangkah kamu kau 10 ke belakang. Waktu itu pikir orang tua ni. Kau ikut dan gue adalah tua dan kemati dalam bawah tanah. Bahkan kira-kira ganti kuah. Bahkan dalam kubur nanti kau itu dah dipikirkan. Tidak punya lawe, itu dia cari. Dulu ketika muda kan Allah mengacak dia mana. Batampu dia lawa jinjian. Batali dia lawa yakini lah tua-tua. Kau jadi dia lawe, kau jangan dalam kepala oleh. Artinya kok jalan kasarugo cari lai, jalan ke akhirat pikir lai. Jalan membuat kita bertemu dengan la ilaha Allah. Itu aja. Dimanapun diri awak tiba kalau bisa, dimanapun pengajian awak datang, siapapun gurunya kita hadir. Yang penting kita ambil kajinya. Itu aja lah. Antusias awak dengan kajian-kajian. Apalagi kajian yang sifatnya rohani, batinnya, kaji paham. Semua kaji itu berguna. Tapi kalau latihan ke awak kok, elo ke dalamnya. Ya? Elo ke dalam insyaallah taala. Aku yang paham. Jadi bagaimana dalam kita berdiri sholat, bagaimana kita dalam mengamalkan rukun 13 sholat, ia 3 balik rukun sembahyang. Lepas aja 3 balik lain tak baru. Kalau dulu bu, zaman-zaman ambo saya suruh dulu nak doi bu ini lah. Kalau zaman-zaman ambo saya suruh dulu nih, bu. Kalau zaman-zaman ambo saya suruh dulu nak doi bu lah. Balagu-laguan barang mula enak. Kau zaman ambo saya suruh dulu. Adapun rukun sembahyang itu yaitu 3 balik para karona pertama niat dan kedua tagak berdiri batu dan ketiga membaca takbiratul ihram dan keempat membaca al-fatihah dan kelima rukun dan keenam i'tidal dan ketujuh sujud dan salapan duduk antara 2 sujud dan 9 duduk yang terakhir dan 10
membaca salawat akan Nabi nan sabaleh. Duduk terakhir lah tadi. Ayo, yang sabaleh duduk terakhir. 10 terakhir. Sabaleh salawat nan kadua baleh. Salam nan pertama nan 3 baleh. Mentertibkan rukun tertib. 3 baleh sudah. Barang mulu jadi barang mulu rukun sembahyang itu yaitu 3 baleh para karonang pertama dan kedua nanti bolehnya. Begitu dulu zaman-zaman kami dulu, zaman-zaman hamba dulu ya. Oh ya. Zaman-zaman dunia dulu. Bu, zaman-zaman dunia dulu lah doang dong. Zaman-zaman dunia dulu lah doang. Sama lah iyo jam dong ada. Zaman-zaman dunia dulu atau zaman-zaman hamba siswa dulu dong. Apa lakukan? Bandar? Begang berkecil waktu ambil aku orang. Abang itu dahulu kaji ke bapak mendendang tuh bapaknya dia acau disabui terkenal nyonya dilarang guru kan di WC dia nak boleh bapak kajinya ada dalam WC kamar mandi itu dah baru kaji kesolatnya ada 2 itu kan ada masalah. Kadang mengacau ule, aja ada dendangan seorang jemaah mau uji kan. Pis pada jalan jadi dendangan, galak ulang gua. Aku mau tuh baik. Asegonya ada statement mengatakan sian mutu kilo ada kaji. Hati-hati, mana orang kilo ada kaji? Kok ada orang kilo ada kaji? Apa orang mengaji? Bukan kilo ada kaji, cuma nyonak menempatkan kaji. Nak meletakkan sesuatu di tempat bukan kilo ada kaji. Itu hati-hati ngomong gitu. Masa orang kilo ada kaji? Nah doang lagi luar kaji, cuma kaji itu nak ditampaikan baca ya. Kalau tu makan kaji kan cak. Cuma kaji nampak tuik babisir nyodagihan. Kaji nampak tuik dia di no manongan, ada dendangannya. Dibaca dekat dengan kami. Itu masalahnya. Jadi meletakkan sesuatu pada tempat itu namanya adil yang sebenarnya. Jadi adil yang sebenarnya itu meletakkan sesuatu pada bukan mau sama banyak, bukan menimbang sama banyak, bukan mau membagi sama banyak, mau sama panjang, membagi sama banyak. Itu adil seutuhnya. Yang adil seutuhnya itu meletakkan sesuatu pada coba membagi sama banyak. Kalau diterapkan itu adil yang sebenarnya bu. Anak SMA, CSD, kamu akan bagi lanjut semuanya. Tapi sesuatu kebutuhan, berarti adil yang seutuhnya meletakkan sesuatu pada tempatnya gitu loh. Karena kebutuhan cuma 5.000. Kalau SMA DG 5.000, pilih nggak galangnya. Macam kamu kawannya. Di sesuai kebutuhan. Yang mau dia anak berbagi gini juga. Yang kadang kalau di mall jam 3 keluar. Di samping bekal minimal jam 5.000. Atau bawa kalkulasikan mulai butuh. Pokoknya pagi lah makan berangkat di rumah. Because siang dan tahu bet kalian. Alu mau balik buku kan kadang-kadang nak lanjut itu. Karena dia punya tabungan di tas ya. Lah tahu gue itu dijaka bi. Kalau nang kene kan bayar, itu kan bayar. Bamami, nang kene bayar bamami. Orang kadang baru api jomunda. Itulah ketujuh itu pengan pak. Isuhin. Dek kecewa. Kalau mami kok papi dek bapapi sudah kok. Nak bayarnya. Kain gua mami. Nah, kalau gua mami ke bunda, berarti bunda enggak mau lebih lanjut. Kalau bayar kan saya yang waktunya. Apa lebih enggak apa itu lanjut. Nah, arti kebutuhan gitu loh. Abang itu loh, awak dalam agama kebutuhan itu perlu kita pertimbangkan. Porsinya itu perlu kita pertimbangkan. Umpama anak umur 7 tahun bu, dia porsi kebutuhan kajian batin. Atau makannya kalau merpati, makanan merpati, pipi makan pipi, burung pipi dia makan merpati tak sakit. Aku mangkonyo zaman dahulu kalau mengaji tarik itu tengah malam, tak boleh anak-anaknya, sebab anakku tak tagang. Dapat aja pada dua dulu ada papa dan ada nama sekolah. Karena aku kaji tarik kaji paham.
kaji kebatinan. Ya, nah, itu masalah bukan anak dilarang. Karena belum porsinya, ya nah. Itu aja masalahnya, bukan nggak boleh ngaji gitu loh. Kekhawatiran. Nah, oke, itu aja Bu. Kita balik lagi ke awal materi kita tadi, sholat yang khusyuk. Jadi kata Rasul, beribadahlah kamu kepada Rabbmu seolah-olah kamu melihat Tuhan itu, kata Rasul. Seolah-olah, artinya wa Rasul Tuhan itu hadir. Tapi ingat, fa'ilam tarahu, maka jika kamu tidak merasakan hadirnya Allah, jika kamu tidak melihat keberadaan Allah, fa'innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itu pasti melihatmu. Walaupun Allah itu tidak bisa kamu lihat, walaupun Allah itu tidak bisa kita hadirkan, yakinlah dalam sholat itu Allah pasti hadir, Allah pasti melihat Allah. Rasul itu bukan. Ibarat tukang ya, tukang kerja di rumah masang keramik. Kalau tukang kau diperhatikan kerjanya di uang punya rumah, hati-hati tidak nyawa kerja udah. Pasti hati. Waktu nyolatan panang sepuluh, nyokit timbang air, gimana lelok kerja. Bukan punya rumah tagak sampai. Tapi kalau orang punya rumah ada tagak, kadang kata aja pergi proyek. Kalau kerja pribadi, alhamdulillah. Apalagi kan disapu saya gue. Walaupun upah lepeh kalau minta mandemo tuh, tuh mau dia tuh kalau kayak mau itu tipikalnya. Walaupun upah lepeh. Ada kok pagi, kalau dibagi jauh buku coba di kok aja tuh kak. Kami kan upah lepeh bu, yang upah lepeh yo, iko kan pagagian kok di luar ada itu. Beko siang, kalau boleh digoreng macam-macam, emang hobi seperti itu. Karena ketika di upah lepeh tuh, nggak ada biasa bunci, dia kan masalah lah. Kalau dalam aturan tukang, nah yang namanya upah lepeh, nggak ada biasa apapun, nggak dibasuhnya masalah. Cuma kebiasaannya seperti itu. Mungkin uang tukang kok kalau hati kerja Jawa, tidak dari calian barangkali nyokan hati. Ibu kok lagi upah lepeh, tapi awak makan wajib tanggung di tanah semacam upah nanti kurang. Yakin wak? Hati ya. Jadi terus sholat, kalau merasakan sholat waktu dilirik, diperhatikan, ditengok, dinilai oleh Allah, mungkin awak akan samparono elok batanang-tanang, elok-elok Allahu Akbar, terus awak seindah mungkin. Karena yang kita baca, yang kita lakukan itu disaksikan oleh orang yang menilai. Kalau pekerjaan kita itu ada orang yang menilai, tukang evaluasi, ibu, kita akan hati-hati. Ambo kan dulu memang bidangmu dalam musabaqah kan syarih Quran, khutbah Jumat, pidato. Ya, tajur provinsi itu insyaallah taala. Memang beda loh, ketika mau khutbah Jumat yang asli khutbah itu bebas leluasa. Tapi kalau dalam lomba waktu cuma 15 menit yang kasih dari awal sampai akhir, itu berupaya kita semaksimal mungkin memanage gitu loh. Muka dimana berapa menit segala macam. Kalau juara kabupaten dulu waktu di Batang naik loh. Teman-teman di Hamka, juara khutbah Jumat kok, Kota Preman masih gabung. Itu terakhir Kota Preman gabung dengan Kabupaten Preman. Di Hamka tahun berapa 2000 Firman apa dia lahir 2000 kali di Bompet dulu mau kan sudah kira itu di Batangan itu aku juara khutbah pemondokan di Hamka. Ketika itu aku utusan kecamatan Bualong situ aku juara khutbah itu kota-kota masih gabung pada masyarakat kepelakuan masih Pak Emol itu benar aku utusan kecamatan Bualong masih nama juara juara kota itu kota perdana mengadakan musabaqah ya. Kalau kota itu saya nggak begar 3 orang doa. Baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau jiji gija. Awak jangan 3 orang. Kalau 3 orang itu memang 3 orang nih bu. Assalamualaikum tu jiji gija tapi bangka. Kalau pasti jangan 3 aja kan. Kalau kabupaten dulu waktu dulu itu sadalah 9 balik. 22. Kalau ini kecamatan di kabupaten kan 7 balik. Tambah kota 23 keluar. Berarti 20 kecamatan lah nggak boleh, 9 kali lawan nggak bisa disingkirkan. Alhamdulillah. Aku memang waktu berbeda itu memang hati-hati Pak. Karena dinilai Don Hakim 9 menilai 9 Don Hakim menilai Pak. Bukan apa saja dari Assalamualaikum itu apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu nama anak. Dulu kan salah satu guru Pak Lianis loh ya. Nah, Pak Lianis dulu vokal masih gajah,
kecewa wah saya dulu. Oh kalau nak ini sekarang kita soro itu agak aneh. Memang itu infeksi dulu awalnya. Jadi alhamdulillah, berarti itulah sholat tuh. Ketika kita dalam sholat itu kita rasakan semua yang kita lakukan dinilai oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Wah berhati-hati itu, tenang-tenang. Allahu Akbar. Dibaca tawajuh. Ya, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Apalagi lafaz yang kita baca itu tahu kita maknanya, oh tambah khusyuk. Makanya dianjurkan semua yang kita baca dalam sholat itu kalau kita tahu artinya, tambah lagi indahnya sholat itu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, betina itu lebih gadang pada Allah Ta'ala. Abis adalah, ngenek adalah Allah jatuh dan gadang dia. Ini wajahku, sesungguhnya aku menghadapku wajahku. Wajahnya lillazi fataras samawati wal ardh, kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, wa ma ana minal musyrikin, ujungnya aku bukan orang musyrik. Bekal ujungnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, semua ibadahku, hidup dan matiku hanya untukmu ya Allah. Itu tambah indah seperti itu. Artinya apa? Awal curhat. Ini ketika dalam sholat itu awal seakan-akan curhat dengan roh kita. Allahu Akbar, indah. Bahkan jujur mudah, jujur. Pastinya cuma Allah yang bisa nilai apa yang mau lakukan. Ambo berangkat dari rumah tadi berangkat kosong, Bo pekerja di waktu. Rumahnya ke Sawalo, mantan sewalo nak baru SD 08. Ya warga kamaila, beres di rumah. Artinya kalau di rumah awak pribadi pun kerja istri dibantu suami itu bagus. Itu bukan hina, bahkan luar biasa. Ketika suami membantu pekerjaan istri, itu yang idaman pun. Ambo menyasar karena jauh tidakku mampen kain, bahkan ambo bahagia melakukan itu. Ketika ambo bisa membantu istri ambo di rumah, kebahagiaan itu ambo. Kain di gue bun, bayi jalan bun. Karena bina terus tergesa-gesa biar ambo mampen kain bang. Indah soalnya, yang mampen kain itu, itu tentunya ikhlas menjibu, ikhlas. Ya dah, beko orang mana tiba rumah kalau ipannya lecak kain lah sudah lawan gile loh. Artinya apa? Kalau nyoba wa sadu Allah hai mana kali kajar. Maafkan anak tu sebenarnya tu bewa, bukan tugas istri bu. Kau sampai lo kau kan live biar dengan suami yang banyak apa. Maafkan anak tu tugas suami bukan tugas istri. Kalau saudara kamu, kan anak tu anak awak. Lah ditolongnya awak di rumah. Anak awak lah nyabehan, anak awak lah nyusuan makan, anak awak lah nyontan sekolah. Masa mana long ndak mau pak? Lillah aku udah buka Quran kok. Kalau kau baru tahu dia tadi kau mampir kain itu, aku kebahagiaan kau. Kadang kecewa mah, aja lihat tak? Abi, yang sana tim pegang karena baru lagu pegang. Aku bahagia melakukan itu. Kau bahagia itu loh. Dan itu kalau nak lagi, nak diapi nak tanggung. Artinya bahwa anda nikmati pekerjaan itu lillah ta'ala. Kau kan buka Quran mau cek, mampir kain itu harus cerita sama orang. Karena itu loh yang istri yang tak tolong karena lain tak namun tak tolong selagi mampu lillahi ta'ala. Kepengin pun orang melakukan yang lain di mana boleh. Sekedar mampir kain itu kan hanya nak tak aja ada waktu lain. Bi, nawabi mampir kain bi. Oh sana nanti pengen. Tapi kalau tuh kau sekarang cuma kau nyoba 30 lagi berhasil di mana itu tidak. Ayo kan 21 tidak merugi, bahkan merugi tahun. Artinya asumsi itu. Artinya kadang awal ibu ini minta umat tapi jalan, coba model siapa nak tahu jauh toko itu jalan, itu kerja tapi jalan ada cewek, yuk rajin dan dulu ya yuk, aku minta ada segan, tapi kalau rumah awak pribadi awak, anak kau buat masalah, apalagi zaman kini, model zaman musim mulik ini bu, dicari pagi minang Tuhan mereka, awak kadang sudah subuh terus selalu nggak semijam, kadang awak tengah sampai pagi ini, sudah mulai ceramah, pilot mulai pada kias sampai pagi. Kalau tidak dilaluan sakalo, tidak ada kekuatan. Ya nak, lalu sakalo, lemas badan bu. Dengan kondisi awak, muda kini pak,
Uang menentuan tabang bawa pagi awak jam 8 bawa ke rumah. Atau apa jam itu aja kan? Nak kena jauh nanti berani. Kulah paru rumah lu. Apa meninggal perasaan senang. Tapi tiap hari kan rumah itu. Tinggal coba dah, tinggal mau tiap hari rumah itu. Artinya apa? Nang beliau tetap kita besok, kita jamu, kita perhatikan. Cuma sampai lalu yang besar itu. Cuma bahan. Jadi segala sesuatu itu kalau dilakukan dengan ikhlas bahagia. Apalagi sholat kalau kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, Allahu Akbar. Mereka tadi sampai ini loh dok, sencet pakai itu masuk dalam boleh. Tapi jujur, ya, dikecendak kok lagi sama roh. Kamu lihat tadi pada gue, ya dah. Dilapis salat sunnah wudhu, dilapis salat duha, berusaha menata seindah mungkin. Lupa kok kita tadi sebagainya. Mau baca Fatihah itu kadang-kadang tadi, artinya kok wahayati, Rahman Rahim ya Allah ya. Hilang ditak sampai ini. Kamu jujur benar. Maka detik kau sedang mandi dalam ngaji kok ditak hilang. Kamu kebahagiaan mau irit. Ketika berhadapan dengan jemaah itu kebahagiaan mau benar. Kecuali kalau negara, alam marintang, uzur, dan pedawat. Itu salah satu sampel sebagai contoh. Ada sholat dua hari. Hilang di poin tadi. Artinya apa? Mungkin berarti keasikan kita berinteraksi dengan Allah barangkali melupakan yang lain. Udah. Jangan tiba tadi itu ngerti itu. Kalau keluar, di kamar besok dalam sunat wudhu, besok sunat duha. Ingat badan saya. Mungkin barangkali sholat duha yang mau lakukan tadi mungkin nilainya di sisi Allah mungkin tinggi barangkali ya konsumsi awak. Sehingga apa bisa berkesan lipau lita ilang sumange abi pangana tumbuh. Jujur ya kalau ambo kemanapun pengajian keluar daerah pun ngaji ambo tidak pernah bawa bahan nih, tidak pernah bawa konsep kemanapun berceramah. Tidak kalau konsep nama sampai gini pak katakan di meja punya bukan itu kebiasaan. Mama mirip di preman keluar daerah pun dia ada konsep apapun ambo tidak pandai bawa konsep ambo natural kamu mirip di kartu pati. Aku Tuhan saya lihat aku kira bisa sampai. Bapak coba kondisi di lapangan. Jadi materi ini mau apa? Assalamualaikum insyaallah taala. Biar ngadu ke Tuhan dulu. Ya Allah ya Rabb, salah satu bukakan hijab ya Allah. Bukakan penganang ya Allah. Dalam menyampaikan pengajian nanti doa itu tidak pernah lupa ketika mulai ini khusus. Bukakan jalan Allah untuk menyampaikan pengajian lancar ya Allah. Makanya qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani itu doa. Mailangan gantar itu kan doa lebih besar ya bu. Aku baca itu insyaallah ta'ala Allah akan bantu ketika kita ikhlas mohon bantuan kepada Allah. Jadi terakhir kesimpulan bu, pertama lakukanlah sholat itu betul-betul karena sholat itu kebutuhan awak. Ketika kita merasakan sholat itu kebutuhan, keindahan kenikmatan dan kita rasakan mudah. Tapi kalau sholat itu hanya baru sebatas kewajiban, ya betul. Ya ke tengah ya. Gitu. Dua makan ke tengah lah. Ustaz Amir lagi ke kantor. Nah, ia melihat tahu lain maka tapi bakal anak kan dua suami berarti suaminya ke kantor. Artinya apa? Pertama mudah. Ketika kita melakukan pekerjaan itu, ya mudah. Kita jadikan pekerjaan itulah kebutuhan awak. Terutama sholat akan terasa kebahagiaan melakukan pekerjaan itu. Khusus sholat, kalau sholat itu hanya sebatas kewajiban baru. Kalau hanya kewajiban asal tambah bayi karena kalau namanya rajuan, bekolah konten nilai itu. Tapi kalau rasakan sholat itu, wah butuh. Kenapa wah butuh? Wah kamu ngecek ke Tuhan, wah kamu ngomong dengan Allah, wah kamu berkomunikasi dengan Allah. Kalau itu yang rasakan kebutuhan batin awak, masya Allah indahnya. Lebih indah dari yang lain. Lebih nikmat pada makan diminum. Teman kau orang soleh dulu, ulama-ulama dulu kan soleh rata-rata. Kenapa? Soleh itu kan datang ketika kita intent dengan Allah. Rata-rata ulama-ulama ulia dulu kan soleh. Keramat semua. Kenapa? Karena waktunya asyik dengan Allah.
Mudah Buya misalnya kira itu paling capek turunan jam itu 10 pagi. Lalu boleh ke Tondano, masih penanya. Bahkan kalau ada santri juga makan atau kenanya makan. Jujur lillahi ta'ala, kalau mau tahu ukuran mau kecil, termasuk Buya begini. Kalau dah mie masuk makan ada pengenaan makan. Gaya ini kan ulama tua dari itu begadang, salpah untuk kau meninggal. Lillahi ta'ala ada bukan karena Buya boy dan lillahi ta'ala aku cuma ini kok ukuran muka. Kadang aku jujur ketika mau pulang kampung, yang selesai seminggu kalau ada orang malintang, yang membawa keluarga kalau orang malincang ke kampung, cok, nak tertular. Nah, awak usaha tu kalau nak lelok sama mie, lelok sama Buya. Walau ya kan, kalau di ketiak Buya, tidak di ketiak Buya. Kalau di ketiak Buya dan biasa macam dia, tak sentawak tengah malam, nyoda terapi semayang taruh di lentara. Kok kalau lo pernah barangkali di terapi semayang taruh bagi yang sebentar. Jadi tasyuk mau tasentak bermelilah kala ya Allah ya. Mengumumkan Buya dan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku yang menampak untuk kalau setiap mau tasentak malam ini enggak tahu ini. Dan pertama mau perhatikan itu kalau ini kebiasaan. Belum ya tempur itu itu. Kemudian aku istirahat sebentar, mengalai muncul terapi semayang. Kadang sampai tidur ini. Aku nyosi lo kajang. Atau kenikmatan ketika mengelola Buya. Jadi kalau salah satu cara agar kita berusaha untuk jadi orang soleh, bergaul dengan orang yang soleh. Mencari Buya waktu itu asik tengah malam, mungkin bergaul kayak. Kamu jujur lihat kalau ibadah mulai renggang, salah satu cara yang melakukan mau pulang ke rumah, melalui ketiak Buya. Buatnya mengaji wajah kau. Itu kan salah satu langkah. Kan ada bergaul dengan orang yang soleh. Itu luar biasa untuk orang. Lingkungan itu berpengaruh. Kan undang bapaknya tukang salur muncul apa? Bapaknya melihat acara-acara mau itu apa? Arti lingkungan berpengaruh dah. Dilihat Allah. Kadang berapa mau biar ini? 67 di Bundo. Nah, jadi intinya keasikan beliau nyok asik kadang kalau jam 9 lagi kalau rumah tuh kadir kalau dia libur kau kajian Buya dulu kadang jadi lagi tanahnya zikir tuh langsung Buya sarapan dulu kamu pulang lagi ke tepek boleh ke di luar dan beliau kadang yang kisi aja kadang umi juga makan nah tuh pengen lihat tanah. Kalau nak disuruh Umi, kalau nak dia udah pergi kalau bilik, dia nak keluar bilik terus, bilik kalah. Nyosi itu. Bahkan tak dimasuk makan sampai sanjung kita tahu ya itu. Bilik kalah. Awak itu kan iri. Asal satu doa Allah ya Allah ya Rabb. Indahnya kalau lebih Allah dari Buya ya Allah aku ingin mengikuti langkah-langkah ibadah ya Allah. Ini dulu. Bilik kalah. Mudah-mudahan awak bergaul dengan orang-orang yang soleh, solehah, insya Allah kita akan pacar insya Allah, percikan kesolehan dan kesolehan. Bagaul ibu dengan wanita solehah. Bagaul ibu kalau si pengujian bu kecewa, muncul cetir dulu. Kecewa. Amatullah biasa. Di kesimpulan tadi, ikhlas melakukan pekerjaan yang terhadap sholat. Yang kedua hadirkan Allah dalam sholat kita. Yang ketiga jauh segala hal-hal yang akan merusak sholat kita sebelum sholat. Insya Allah sholat kita akan kusuk insya Allah dengan sendiri. Mudah-mudahan. Yang penting kita berupaya. Penyampang rakaat pertama rusak, masuk ke kedua elo balik pada dia kehormatan tadi. Jangan putus asa. Ya udah. Barangkali itulah kajian kita sesi pertama. Pertemuan berikutnya kita sambung. Indikasi yang kedua penyebab orang mukmin bahagia. Jadi kesimpulan sesi pertama, bahagia akan kita dapatkan ketika kita sholat kita sedang kusuk kepada Allah. Insyaallah. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita berdoa bersama mudah ya untuk memberkahkan acara kita kali ini. Kita kembali kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita mohonkan dijawab semuanya oleh Allah. Amin. Ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li masyayikhina wa li muallimina wa ustadina. Khususan di hadhihi niyah syirlahi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله فإنك خير الراحمين وتب علينا يا الله فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا متابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وقولا وعبرة وعملا صالحا وحده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمشايخنا خصوصا لهذه الجماعة وهذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت في قلوبنا العلم والإيمان والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا وفهما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وعملا متقبلا آمين يا الله يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنيا وقنا من بلاء الدنيا ومن فتنة الدنيا وقنا من فتنة الممات والمحيا وقنا من فتنة المسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Syukran katsira. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi